Shalom, selamat siang bagi kita semua. Yang terhormat Mas Arief Wibowo, anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat siang Mas, salam sehat. Yang terhormat beberapa narasumber yang ada pada saat ini, kemudian penyelenggara Dignity Indonesia dan Bapak Ibu yang saya hormati. Saya singkat saja karena memang slide saya depannya agak panjang dan saya agak bermasalah untuk saya sendiri, bahwa pemilu ramah lingkungan sebenarnya menjadi wacana yang memang menjadi pemikiran kita bersama untuk kita laksanakan di masa-masa akan datang. Lanjut saja ini karena waktunya, berbicara tentang ini pengalaman saya dari 99 sebagai berkecimpung di pemilu, kemudian lanjut Mas, ini pendidikan saya terakhir tim anggota tim penyusun AMDAL. Lanjut, nah kita berangkat dari sebenarnya kan berbicara tentang pemilu itu suatu proses atau aktivitas manusia yang dilaksanakan. Secara singkat saya katakan bahwa aktivitas kepemiluan itu biasanya dilaksanakan antara 20 bulan sampai dengan 30 bulan. Biasanya itu mulai dari persiapan dan sebagainya kita. Oleh karena itu maka pemilu itu, pelaksanaan pemilu tidak serta-merta terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Maka sudah menjadi keniscayaan ketika isu lingkungan sebenarnya itu dia harus masuk dalam aspek kehidupan, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu. Termasuk juga nantinya secara sekilas dikatakan bahwa pemilu Indonesia ini dari tahun ke tahun memang dari periode ke periode masih menggunakan bentuk kertas dan petak suara, itu yang memang kesepakatan kita dan itu masih menjadi hal yang penting pada saat ini. Lanjut. Yang berikut adalah kita berangkat dari konstitusi kita. Bicara tentang pemilu ramah lingkungan, kan bicara tentang konstitusi kita. Dalam undang-undang dasar itu ada 2 pasal yang mengamanatkan tentang bagaimana konstitusi atau begini di konstitusi ini. Dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4. Pasal 28H ayat 1 itu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan yang berikut pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas yang dalamnya adalah berwawasan lingkungan. Lanjut, dengan demikian maka berbicara tentang pasal 28H itu kan bagian dari hak rakyat. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban bagi kita bahwa sebagai bagian dari hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar sudah merupakan kewajiban bagi pengambil kebijakan agar supaya nantinya tunduk pada ketentuan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini yang jadi komitmen bersama. Lanjut. Kemudian di satu sisi di pasal 33 ini berbicara tentang perekonomian. Boleh dikatakan bahwa kita memang selalu berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun juga harus diperhatikan adalah bagaimana pembangunan ekonomi ini atau pembangunan secara keseluruhan itu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Lanjut, kemudian terkait dengan ini maka yang perlu diatur dengan norma ini adalah karena ada prinsip-prinsip lingkungan dan pelestarian lingkungan sudah merupakan kewajiban, produk peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berkaitan dengan lingkungan. Karena setiap negara termasuk juga mempunyai hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, sehingga aturan-aturan di bawahnya baik undang-undang maupun peraturan-peraturan teknis yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan lingkungan. Lanjut, yang kemudian berikut
sama juga lanjut saya ini terkait dengan ini berbicara tentang juga kedaulatan rakyat. Jadi di sini ada dua perspektif berbicara tentang kedaulatan rakyat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Namun di sisi lain juga berbicara tentang kedaulatan lingkungan dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini yang boleh dikatakan berbicara tentang demokrasi dan berbicara tentang ekokrasi, yang sebuah perspektif yang kita bersama lanjut. Kemudian ini saya terang tadi tentang demokrasi dan ekokrasi dalam pemilu, sehingga kan kalau kita berbicara tentang teori kedaulatan, kan ada beberapa teori, mulai dari teori tentang kedaulatan Tuhan teokrasi, kemudian rakyat demokrasi, dan kedaulatan hukum tentang demokrasi. Nah, sekarang dikedepankan tentang bagaimana konsep kedaulatan lingkungan yang kita kenal dengan nama ekokrasi, sehingga politik hukum itu adalah untuk memperhatikan bagaimana pentingnya lingkungan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Ini saya coba gambarkan tentang diagram model green konstitusi. Green konstitusi sebenarnya kalau terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu banyak komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, termasuk kalau pertemuan kita saat ini. Sebenarnya green konstitusi ini dia akan mengarah kepada green election, implementasinya kemarin ke green election yang secara sekilas sebenarnya mengacu kepada e-election atau yang sering kita kenal mungkin untuk pemungutan suara e-voting dan green campaign, gitu ya. Kalau ini model green konstitusi yang saya pahami. Lanjut, kemudian implementasi green konstitusi dalam pemilu ini bahwa implementasi itu berangkat dari regulasi yang akan kita lakukan, termasuk komitmen untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini yang konsepnya yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, penyelenggaraan pemilu ini kan ada dua, berbasis green dan pemilu model peduli lingkungan. Sehingga diharapkan nantinya kita ada kesadaran akan di satu sisi kita tetap melaksanakan pelaksanaan pemilu yang memang di situ boleh dikatakan untuk menjamin hak rakyat agar supaya ada kedaulatan rakyat. Kalau kami dari Bawaslu diberikan kewenangan untuk agar supaya ada jaminan keadilan pemilu. Tapi di satu sisi juga kesadaran akan lingkungan itu saat bersamaan, sehingga nantinya di akhir itu kedaulatan lingkungan yang bisa dilakukan, walaupun memang kalau dibanding-banding antara kedaulatan lingkungan dan kedaulatan rakyat, yang posisi sekarang standing sekarang itu masih kedaulatan rakyat, tapi kita tetap akan berupaya menciptakan kedaulatan lingkungan. Lanjut. Ini ada di regulasi di peraturan KPU dan peraturan Bawaslu ada sebenarnya secara tersurat sudah ada tentang ini, cuma kan implementasinya di sini. Kalau kita perhatikan bersama dalam undang-undang, misalnya undang-undang yang sekarang masih jalan, undang-undang pemilihan Undang-Undang 1 2015 yang diubah dalam ayat 10 12 yang paling terakhir di 6 2020, sebenarnya kalau berbicara tentang lingkungan itu ada terkait dengan kampanye. Itu pemasangan alat peraga kampanye, memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan. Ini kalau kita implementasikan ini bahasa lingkungan, etika, estetika, kebersihan dan keindahan, karena ini implementasi terkait dengan lingkungan. Yang kedua di pasal 85, kenapa ini terkait elektronik? Elektronik itu sebenarnya nanti saya jelaskan tadi terkait juga dengan lingkungan, karena dengan menggunakan elektronik maka konsekuensinya menggunakan elektronik berarti kita akan pengurangan kertas. Kalau pengurangan kertas maka dia akan berdampak pada lingkungan, karena kertas Indonesia itu bukan kertas yang berasal dari bahan daur ulang, tapi berasal dari pulp, bubur kertas, yang bubur kertas itu pun bukan berasal dari bahan non kayu, tapi berasal dari kayu. Yang notabene kalau berasal dari kayu itu dari pohon. Kalau dari pohon maka dia akan berpengaruh untuk tentang bagaimana fungsi pohon. Lanjut, saya cepat saja. Ini norma hukum ada juga terkait dengan peraturan KPU nomor 23 2018 tentang kampanye. Nah, ada bahasa situ adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ketentuan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu, itu sebenarnya harus diimplementasikan. Yang mana ketentuan perundang-undangan? Kalau saya memahami, ketentuan perundang-undangan adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan, misalnya terkait dengan undang-undang pengelolaan sampah, kemudian terkait dengan bagaimana dulu tentang
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, tapi sekarang sudah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk juga dalamnya sini ada pasal 30 ayat 5 PKPU 23 2018, ini kampanye pemilu, sebenarnya mengatur bahwa ada proses daur ulang. Cuma memang ya kita akan lihat apakah memang bahan kampanye itu dari proses daur ulang, mengutamakan penggunaan bahan yang dapat tidak ulang. Lanjut. Kemudian dalam juga 23 2018 itu sama seperti tadi implementasi dari undang-undang pemilihan itu etika, estetika dan kebersihan. Lanjut. Kemudian ini surat suara, sebenarnya surat suara itu berbahan kertas itu dan ada bahasa daur ulang. Cuma yang memang kita tidak konsisten dengan ketentuan kita, berasal dari bahan bubur kertas atau daur ulang recycle, tapi kita memilih bahan bubur kertas atau PAL. Padahal di regulasi di peraturan KPU sendiri sudah buka ruang untuk dibuka daur ulang. Termasuk tinta itu sebenarnya dia harus berdasarkan efek iritasi dan alergi, ini kan terkait juga dengan kimia lingkungan. Ini ya, memang perlu masuk memperhatikan apakah memang berpengaruh itu dari sisi kimia lingkungan. Sudah ada perlindungan sebenarnya dalam undang-undang norma hukum kita. Lanjut. Kemudian ini dalam peraturan Bawaslu juga, peraturan Bawaslu mengatur itu tentang 33 tentang bagaimana bahan tidak disebar dan ditempelkan di tempat umum, taman dan pepohonan. Nah, masih ada juga taman dan pepohonan yang terkait dengan ini. Yaitu yang saya katakan ini dalam peraturan Bawaslu ada pengawasan yang dilakukan sehingga saya Ketua Bawaslu Sulawesi Utara ketika ini kita juga masuk ini memberikan edukasi terkait. Lanjut, ini terkait regulasi terus saya ingatkan bahwa termasuk di dalamnya tetapi ini peraturan Bawaslu nomor 28 yang terubah 3/2008 mengatur tentang memperhatikan estetika lingkungan. Termasuk di dalamnya bagaimana kita membersihkan alat peraga. Walaupun memang alat peraga kampanye yang dibersihkan dalam tanda kutip oleh Satpol PP dan biasanya itu kan ada di kantor-kantor Bawaslu. Pertanyaannya adalah setelah dibersihkan itu di kantor Bawaslu kemanakan itu? Apakah itu akan menjadi sampah atau justru orang akan ambil dipasang untuk menutupi ruang-ruang misalnya di warung, di kantin yang memang secara tidak sadar kita sebenarnya akan menciptakan debu karena kan baliho itu kan berdasarkan cetakan dari tinta, ketika kena sinar matahari dia terkelupas, angin tiup, maka kita bisa menghirup udara yang tidak baik. Lanjut, itu norma hukum. Kemudian yang berikut adalah kalau saya perhatikan sistem informasi, baik sistem informasi yang dulu dilakukan oleh KPU maupun yang dilakukan oleh Bawaslu sebenarnya secara tidak langsung itu sebenarnya dia berupaya untuk mewujudkan peralatan lingkungan. Kita tahu bersama, saya cepat saja ada Sidali oleh Bawaslu, oleh KPU. Ini Sidali ini kan sistem informasi data pemilih sebenarnya itu kalau kita lihat secara jelas kalau dia sebenarnya difungsikan sebagai alat pembuat keputusan, maka dia akan mengurangi kertas dan aktivitas kepemiluan lainnya. Karena kan sistem informasi yang kita lakukan itu Sidali itu hanya sekedar sebagai bahan, kalau saya memandang sebagai bahan bagi KPU pertanggungjawaban publik dan sebagai bagian dari informasi publik. Karena masih ada kegiatan-kegiatan rekap, kegiatan potret pemilu oleh KPU. Kita masih ingat di 2019 DPT pemilu sampai DPT yang diperbaharui sampai 4 kali, walaupun realisasinya hampir DPT yang 3 kali. Lanjut, jadi kita lanjut di peraturan ini kemudian terkait juga ini sistem silon juga begitu, ada bahasanya. Kita lanjut lagi silon, kemudian KPU juga yang kita kenal dengan situng. Situng ini sebenarnya kalau dari sisi perspektif kajian lingkungan nanti kalau diefektifkan dia ini. Jadi kalau saya memandang bahwa situng itu sebenarnya kalau diefektifkan ini nanti mungkin sebagai hasil dari hasil rekap. Maka kita saat ini kan sepakat situng itu hanya sebagai bahan informasi yang sah oleh KPU hanya hasil rekapitulasi yang secara berjenjang dilakukan mulai dari PPK sampai dengan KPU RI. Ini saya masuk Bawaslu. Saya lanjut di sini. Jadi sistem informasi ini
akhirnya hanya sebagai tanggung jawab kita untuk kategori psikologi, ataupun kalau digunakan dari sisi penegakan hukumnya atau pencara itu hanya sebagai bahan perbandingan. Kita tahu bahwa dalam sidang-sidang Bawaslu untuk adjudikasi, dalam sidang-sidang hasil sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, situng ini yang hasil dari situng itu hanya sebagai bahan pembenahan. Yang dipakai adalah hasil rekapan. Banyak data-data di situng itu akhirnya secara real di lapangan itu sudah terkoreksi, terkonfirmasi, terrevisi melalui hasil-hasil rekapitulasi di KPU. Nah, jadi itu Ibu Bapak terkait dengan sistem informasi. Lanjut. Kemudian saya pernah penelitian saya terkait dengan ini, dan yang saya sampaikan itu sebenarnya selain perspektif kajian teori juga ada perspektif publik. Sebenarnya perlu disampaikan bahwa pertama perspektif yang saya lihat sini, apakah pemilu sudah ramah lingkungan, bahwa publik bahwa ada pertolak belakang antara regulasi atau minimal regulasi kepemiluan itu tidak mensupport regulasi terkait lingkungan, walaupun 28H dan 33 S1 itu kan mengamanatkan tentang pendekatan lingkungan. Lanjut. Yang berikut adalah Bapak tentang konstitusi ini sebenarnya berharap bahwa dengan krisis lingkungan yang mengkhawatirkan terkhususnya di Indonesia, maka konstitusi ini sebagai pijakan utama yang akan diimplementasikan kalau di pemilu, dia menjadi green election, sehingga nantinya ini menjadi harapan kita bersama. Walaupun memang secara perspektif publik mereka mengatakan bahwa belum ada kepada yang ramah lingkungan, masih ada perlu perbaikan untuk peningkatan bentuk penyelenggaraan agar lebih efektif. Itu persepsi tentang bentuk penyelenggaraan pemilu. Lanjut terkait dengan lingkungan. Kemudian juknisnya regulasi ini terkonfirmasi bahwa klausul yang walaupun sudah ada sedikit tapi jelas dan tegas regulasi, termasuk juga tentang sanksi terkait dengan regulasi kepedulian yang pada kepedulian lingkungan. Termasuk juga nanti kebijakan penggunaan kertas sebagai bahan agar supaya nantinya tidak ada persoalan. Karena kegiatan aktivitas kepemiluan kan tidak sekedar aktivitas yang menghasilkan pemimpin, tapi butuh sekali. Saya ada sebagai penyelenggara pemilu, kita tahu bahwa ada bentuk rapat, apa semua yang memang secara serius dilaksanakan, tapi dia bisa dalam keadaan ada penggunaan kertas atau botol plastik dan sebagainya yang memang sudah menjadi hal yang umum terjadi. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan perspektif electionnya. Elektronik ini adalah sebenarnya publik itu ini saya melakukan penelitian ini di Kota Manado. Memang mungkin karena Kota Manado adalah kota smart city, mereka menganggap bahwa itu sangat baik dalam rangka efisiensi. Tapi bentuknya bagaimana yang kita lihat ke depan. Kalau saya nantinya merekomendasikan kalau melakukan semacam election, itu election, bahasa saya election asimetris. Kita memilih daerah-daerah dulu. Karena kalau menerapkan secara keseluruhan akan ada persoalan tentang election. Kita harus realistis. Election itu pertama ada dua hal terkait dengan servisnya, pelayanannya. Bisa saja kan sementara kita zoom saat ini atau sementara ini mati saat jaringan. Kan itu dari pelayanan, servisnya, atau yang kedua terkait dengan security-nya, yang memang jadi perdebatan bersama. Tapi kalau memang kita ada daerah tertentu, walaupun KPU sudah mulai mengarah ke situ dengan e-rekapnya, termasuk juga yang waktu lalu masih dianggap perlu ada perbaikan di pemilu atau pemilihan. Lanjut, ini perspektif publik yang saya sampaikan. Nah sekarang adalah gimana sih yang kita boleh tawarkan tentang pemilu ramah lingkungan. Pertama dari perspektif ini saya melihat dari sisi sebenarnya pemilu ramah lingkungan yang ini ada terkait dengan 3 tahapan pemilu yang memang aktivitas kepemiluannya sangat besar dan dia berkontribusi kepada bagaimana apakah kita akan peduli terhadap lingkungan. Pertama, aktivitas terkait tahapan pemutaran data pemilih, itu tahapan paling panjang dalam pemilu. Mulai sampai pada hari H masih ada pemutaran data pemilih. Kemudian tahapan yang berikut adalah tahapan kampanye dan tahapan pemungutan hitungan suara. Ada 3 hal yang saya soroti dengan pemilu ramah lingkungan. Itu terkait dengan penggunaan kertas. Kertas itu akan berkontribusi kepada penggunaan pulp dari kayu, penggunaan pohon dari kayu itu otomatis juga dari pohon, dan pohon itu diambil di mana pohon itu yang memang akan berkontribusi kepada penciptaan lingkungan yang baik dan sehat.
Itu pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan plastik. Kita memang di satu sisi, apalagi dalam kondisi pandemi, secara masif melakukan kampanye dalam bentuk alat peraga kampanye, apakah baliho, spanduk, yang berdasarkan bahannya itu yang agak sangat perlu diperhatikan bersama. Yang berikut di kampanye juga, ya memang di pilkada kita agak berkurang untuk kampanye rapat umum karena pandemi sampai sekarang masih pandemi COVID-19. Tapi di pemilu kan masih masif untuk ada rapat umum sebagainya. Bapak Ibu perhatikan ketika habis ini banyak sekali sampah, minimal botol plastik ketika kampanye. Nah, oleh karena itu maka misalnya kalau terkait dengan kampanye, apa yang akan dilakukan saya sih adalah daur ulang alat peraga kampanye. Ada nggak ini daur ulang alat peraga kampanye bisa diperhatikan? Karena memang juga ada kewajiban undang-undang tentang persampahan. Itu sebenarnya ada kewajiban pengolahan sampah itu sebenarnya undang-undang 8 2018 itu ada kewajiban dari produsen untuk mengambil lagi atau IPR itu mengambil lagi alat peraga kampanye, bahan plastik yang diproduksi. Jadi ada alat daur ulang bentuk bagaimana memang butuh kesiapan kita. Bukan cuma sekedar, itu sebenarnya bukan tugas penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tapi tugas pemerintah. Ini perlu tugas pemerintah. Kedua, sebenarnya regulasi isu tema dan ini sebenarnya cuma sekedar isu di debat misalnya. Tapi kalau bisa, misalnya di kampanye itu setelah itu memang difokuskan di debat itu, fokusnya bagaimana hal konkret terkait bagaimana isu lingkungan. Lanjut, yang berikut adalah ini kampanye menjadi tanggung jawab bersama sampai seluruh stakeholder, masyarakat pemilih, termasuk juga ada stiker dan sebagainya. Nah, satu sisi kita melewati pemilu sudah diatur secara sekilas tentang pengaturan misalnya stiker tidak boleh tempel apa saja, tapi yang memang kesadaran kita, kesadaran akan lingkungan itu masih kurang ini. Yang penting orang yang mempublikasi mensosialisasikan diri, mengkampanyekan diri baik parpol maupun calon anggota legislatif sekedar tempel saja. Padahal ada aturan-aturan yang mengatur, memperhatikan bagaimana bahwa lingkungan itu perlu kita kedepankan. Lanjut, berikut terkait dengan ini bahwa peraturan-peraturan yang ada sebenarnya kita begini, di kampanye itu diharapkan nantinya pertama kita minimal penggunaan kertas dan sebagainya, termasuk juga begini, isu-isu lingkungan itu perlu dikedepankan, termasuk kalau bisa saja misalnya begini, ada pelatihan pembuatan kompos, pelatihan pembuatan daur ulang plastik terkait dalam kampanye pemilu kepada masyarakat pemilih, supaya di satu sisi mereka tahu tentang visi misi peserta pemilu baik partai politik maupun calonnya, tapi di sisi lain juga dia langsung secara konkret mengajarkan kepada masyarakat pemilih bagaimana ini supaya bisa langsung dipraktekkan. Sebenarnya konsep ini juga mungkin sudah dilakukan oleh beberapa, saya lihat di Sulawesi Utara sudah mulai dilakukan tapi belum masif dilakukan. Apakah ini tawaran ini akan masuk dalam regulasi atau di kebijakan yang ada? Ini yang mungkin tawaran kita supaya nantinya atau menjadi bahan pertimbangan pemilih memikirkan bahwa calon peserta pemilu atau calon di dalamnya calon anggota legislatif itu pantas kita pilih karena dia di satu sisi bukan cuma sekedar berbentuk wacana tentang isu lingkungan, tapi secara konkret memberikan kontribusi kepada pemilih dari pembuatan kompos. Di kantor Bawaslu Sulut ada pembuatan kompos itu disiapkan kita kerjasama itu karena sebenarnya lingkungan yang ada itu sebenarnya bahan sisa-sisa makanan sebenarnya yang perlu dilakukan pengolahan termasuk bahan daur ulang plastik. Lanjut, yang berikut adalah yang coba kita lakukan adalah termasuk juga karena belum konkret kita tinggal 5 menit mas, saya percepat aja. Jadi ini sebenarnya tentang ini nanti dibagikan tentang harapannya sebenarnya begini. Pertama, pemerintah daerah harus masuk. Saya ketika ini berkoordinasi itu karena pemerintah daerah itu hanya sekedar di saat pemilu, saya perhatikan di konteks keterbatasan pengetahuan saya, ia hanya masuk di hal terkait dengan keuangan, hal terkait dengan tahapan, tapi terkait dengan lingkungan, dinas lingkungan hidup tidak masuk. Mungkin padahal dia masuk untuk mengatur juga ini. Termasuk situ ada penggunaan plastik dan sebagainya. Supaya apakah dia termasuk sanksinya dilakukan. Lanjut, supaya karena masih panjang, ini komitmen baik akademisi, LSM memberikan kampanye
kepada atas mewujudkan dalam kegiatan literasi. Lanjut, ini saya minta waktu. Ini ada studi saya penggunaan kertas ini kebetulan di Kota Manado. Kita khususnya dengan Kota Manado bisa saja kita ini. Kalau kita perhatikan, coba lanjut, ini penggunaan kertas di Kota Manado itu untuk daftar pemilih dia ada 446.732 lembar kertas minimal itu. Ini yang minimal yang dilakukan. Kalau kita konversi kalau kita konversi dalam teori mengatakan begini, satu rim kertas itu dia berkontribusi kepada pemotongan pohon pinus berusia 5 tahun. Maka misalnya kalau kita 446 ini, kita 446 ini, maka itu ada 894 rim kertas HVS folio. Konsekuensinya ada 894 pohon dipotong untuk berusia 5 tahun untuk daftar pemilih. Lanjut, ini ke daftar pemilih. Kemudian, bagaimana kalau kita konversi ke 514 kabupaten kota? Ini termasuk juga kegiatan-kegiatan Bawaslu apa banyak sekali. Ini tadi saya hitung terkait dengan bagaimana masih daftar pemilih. Ini terkait dengan hal-hal penegakan hukumnya, buku dan sebagainya. Bawaslu terakhir mengeluarkan buku saksi parpol sekali. Itu perlu diperhatikan. Sebenarnya 2019 kita pernah kekurangan kertas, sehingga DPT hasil perbaikan itu hanya sampai pada ketiga. Surat suara yang memang sebenarnya dikategorikan rusak masih dipakai karena surat kertas. Bagaimana 2024 yang nantinya akan ada pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, akan tambah lagi penggunaan kertas. Siap nggak kita? Secara kita akan ada beban lingkungan di 2024. Lanjut, ini data-data kita. Lanjut, ini penggunaan kertas berlebihan. Kalau kita lihat bersama ini, apalagi surat suara kita. Jadi lanjut saja ini, kita lanjut. Surat suara kita, surat suara yang boleh dikatakan surat suara setengah semi foto. Karena harus ada foto, apalagi ada foto. Konsekuensinya adalah surat suara akan besar. Jadi ya memang penggunaan kertas, kita lanjut saja ini. Jadi potretnya penggunaan kertas sangat berlebihan. Ini perspektif lingkungannya. Ini kemudian ini DPD, lanjut penggunaan kertasnya ini berlebihan. Kemudian wakil presiden, yang membedakan antara surat suara presiden dan DPR DPD, kalau presiden itu ukurannya masih dalam satu lembar kertas HVS kuarto. Tapi kalau DPR dan DPD itu ya minimal 2 lembar kertas HVS kuarto. Yang memang ada penelitian. Coba kita lihat terus, ini dipergunakan secara keseluruhan. Ini regulasinya, jadi sebelum lanjut saja. Ini berlebihan ini. Kalau kita perhatikan nih Bapak, ini sebenarnya misalnya ini penelitian saya di Kota Manado, itu ada 6.675,44 rim kertas dipergunakan. Kalau satu rim kertas itu konotasi ini berarti ada 6.675 pohon dipotong berusia 5 tahun. Nah, tanggung jawab kita, tanggung jawab etik kita untuk itu. Apakah direalisasi pasca pemilu bagaimana? Lanjut, itu konsekuensinya ini saya katakan ini 6.676 rim kertas. Kemudian lanjut ini terkait ini supaya waktunya konsekuensinya ini. Lanjut, data untuk belahan plastik saya ngambil data Bawaslu Kota Manado. Di Kota Manado itu akhirnya saya mengambil kesimpulan adalah kalau disambung-sambung balihonya disambung-sambung, dia itu akan ada 23% dari luas Kota Manado itu ditutupi oleh baliho. Kalau kita analogikan untuk Indonesia, maka bisa saja dikali-kali saja itu. Mungkin ada di daerah lain yang lebih sedikit, atau nanti ada daerah lain yang lebih banyak bahan plastik. Lanjut, ini. Nah, sebenarnya ini ada tawaran saya, tawaran pertama adalah ini, mulai ramah lingkungan sebagai implementasi Green Konstitusi. Model pertama adalah kalau kita masih, karena kita juga sepakat ini masih 2019 kan pemilu, pakai undang-undang yang sama. Kalau bisa misalnya di peraturan KPU menambahkan asas penyelenggaraan pemilu, asas penyelenggaraannya. Sama seperti saya lihat di PKPU tentang data pemilih, di situ mereka mempertimbangkan tentang asas atau di kampanye asas ramah anak. Mengapa kita tidak mengelola asas terkait dengan asas ramah lingkungan? Pengaturan keterlibatan pemerintah aktif, aplikasi basis elektronik itu karena dia aktivitas terkait dengan penggunaan kertas termasuk emisi karbon. Kita mulai e-campaign, walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 ini ada blessings in the sky, kita sudah mulai melakukan tentang kampanye berbasis elektronik menggunakan virtual meeting, penggunaan kertas. Lanjut, ini model pertama.
Kemudian yang kedua adalah model yang kedua lanjut ini kita mulai memikirkan tentang election asymmetry. Election asymmetry yang apakah di daerah mana misalkan e-voting, e-counting dan e-rekap. Ini yang ketiga ini agak mungkin agak kontribusi Mas Arif ini terkait kalau saya merekomendasikan kalau ada harapan itu sistem pemilunya kalau ini terkait dengan lingkungan ya, bukan terkait dengan ini, bahwa sistem pemilu proporsional tertutup. Supaya kertas suaranya kalau perspektif lingkungan supaya surat suaranya kecil daripada sekarang. Gimana kedaulatan rakyat? Oh, berarti ada semacam konvensi internal partai politik mempergunakan anggota karena begini. Kritikan saya ke partai politik adalah anggota itu hanya dipakai untuk verifikasi parpol menjadi peserta pemilu, diambil KTA-nya. Tapi KTA itu tidak dipakai untuk bagaimana menentukan siapa yang duduk di dalam. Bisa saja ada konversi, misalnya parpol A dapat 1 kursi, maka yang duduk adalah orang yang berdasarkan konvensi itu modelnya bisa lakukan. Lanjut sudah terakhir ini Mas, ini penerapan konstitusi PSSI terakhir. Ini apa yang kita lakukan. Lanjut bagaimana infrastruktur dan sebagainya, kebijakan regulasi supaya nantinya yang paling penting selain penyelenggaraan, termasuk juga nantinya begini, ada tawaran, ada kewajiban. Ini kan karena kita menggunakan pohon yang turunannya sampai kepada surat suara, kewajiban ini penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tanam pohon. Dan itu jaga tanam pohon dan kewajiban itu, atau peserta pemilu kewajiban tanam pohon untuk pengganti pohon yang dipotong karena dipergunakan untuk surat suara atau kertas untuk yang lain. Supaya nantinya keseimbangan lingkungan itu bisa terjaga. Di satu sisi kita mengedepankan kedaulatan rakyat, tapi di sisi lain kedaulatan lingkungan kita harus perhatikan. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep pemilu ramah lingkungan sebagai bagian dari implementasi Green Konstitusi. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata yang kurang berkenan. Selamat sore kita semua.